kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu kita tidak asing dengan kalimat tersebut. Sebuah penggalan kalimat dari salah satu sila di Pancasila. Sila ini dibentuk untuk menciptakan masyarakat yang saling menghargai hak dan kewajiban asasi tanpa memandang latar belakang masing-masing. Terdengar sangat mulia, bukan? Namun kenyataannya, di lingkungan masyarakat kita sendiri masih marak terjadi kasus pelanggaran hak asasi kemanusiaan. Bahkan di lingkungan yang paling kecil, yakni keluarga. Sebuah riset mengatakan, pada tahun 2023, terjadi 5.174 kasus perceraian yang diakibatkan oleh tindakan KDRT. Hal ini menjadi indikasi bahwasanya masyarakat kita masih terlalu abai akan adanya tindak KDRT. Fenomena ini perlu menjadi sebuah perhatian, terlebih akan efek buruk yang diterima oleh korban, baik itu orang tua ataupun anak. Namun sayangnya, karena kurangnya kesadaran di masyarakat, korban seringkali sulit mendapatkan perhatian atau bantuan hukum dikarenakan berbagai faktor, seperti misalnya takut akan ancaman pelaku maupun tekanan dari lingkungan. Padahal sebenarnya, dampak yang terjadi pada korban dapat berpengaruh signifikan, terutama dalam waktu yang jangka panjang. Di dalam video ini, kami berbincang dengan beberapa anak muda di Salatiga untuk mengetahui seberapa jauh kesadaran mereka akan tindakan KDRT. Namun sebelum itu, kami ingin menekankan bahwasannya video ini berisi opini dan argumen pribadi setiap narasumber. Untuk itu, kami mengharapkan kebijakan Anda dalam mencerna setiap konten yang kami sajikan. Menurut aku bisa jadi bukan soal fisik ya, mungkin bisa berawal dari kayak melarang pasangannya, overprotective gitu, kayak mau keluar pakai baju apa aja dilarang, mau ngapain dilarang, mau kemana kayak harus pasangan itu harus tahu kayak kamu kemana gitu. Jadi menurutku itu bisa aja sih jadi indikasi awal dari tindakan KDRT, karena itu kan sama aja kayak kita mengekang kebebasan dari pasangan kita. Menurut aku, hal yang jadi indikasi tindakan KDRT itu mungkin berkata kasar dan menghina gitu, karena itu masuknya ke kekerasan verbal dan itu tuh berdampak gitu sama orang yang jadi korbannya. Hal yang paling kecil menurut saya tuh seperti mempermalukan orang lain gitu, kayak merendahkan gitu juga. Kalau menurut aku, KDRT itu kan sekarang ini semakin hari atau semakin tahun itu kan semakin meningkat ya. Kalau menurut aku tuh KDRT ini tuh berawal dari dimana adanya kesalahpahaman di antara suatu pasangan. Nah, dari dimana kesalahpahaman itu akhirnya dapat menyebabkan terjadinya tindakan KDRT. Ya, karena kita sebagai umat manusia tuh udah ada yang namanya hak dan kewajiban dari pas kita lahir. Sama seperti di dalam pasal 28A ayat 28A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dari kehidupannya. Kenapa KDRT menjadi salah satu pelanggaran HAM buat kamu? Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk aman, nyaman, dan merasa dihargai pastinya. KDRT kan juga mungkin bisa berpengaruh pada mental dari orang tersebut ya. Jadi menurutku itu emang melanggar secara langsung, hal tersebut melanggar hak asasi manusia. Kekerasan dalam rumah tangga itu bisa dianggap pelanggaran HAM ya, karena bisa mengancam keamanan, martabat gitu. Udah yuk.
Kok ndak iya? Karena manusia itu diciptakan bukan buat disakitin gitu. Dan udah seharusnya manusia itu hidup tanpa takut akan kekerasan dan juga ancaman. Kenapa KDRT menjadi salah satu pelanggaran HAM buat kamu? Menurutku karena manusia itu kan setiap manusia itu mempunyai hak asasi untuk hidup, apalagi di Indonesia ini. Jadi menurut aku kenapa HAM itu tuh menyangkut ke KDRT, karena KDRT itu kan tindakan kekerasan. Jadi dimana korban dari KDRT ini akhirnya terjadi pelanggaran terhadap HAM tersebut. Kalau misalnya terjadi di lingkungan aku, terjadi tindakan KDRT itu kan merupakan masalah pribadi ya, jadi kayak kita nggak perlu ikut campur. Namun jika kita bisa membantu, kita dapat membantu dengan mungkin dapat membantu dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan juga kita dapat menenangkan si korban agar tidak trauma gitu. Pastinya aku memberikan himbauan atau masukan untuk menyelesaikan persoalan dari hati ke hati. Jika mengetahui adanya KDRT di lingkungan saya, baik dalam keluarga maupun di antara teman, meskipun itu tampak sebagai ranah pribadi, saya merasa penting untuk bertindak untuk melaporkan. Kalau menurut aku sendiri ya, KDRT itu jatuhnya bukan di ranah personal lagi, karena biasanya korban dari KDRT itu psikologisnya itu udah kena, jadi mereka itu takut untuk melapor. Nah, kalau aku sendiri, kalau tahu ada indikasi KDRT di sekitar aku bakal lapor sih ke pihak yang berwajib gitu. Menurutku kalau KDRT terjadi di ranah lingkungan aku ya, itu tuh udah bukan ranah personal lagi. Jadi itu emang udah tanggung jawab kita untuk saling tolong menolong sesama manusia. Jadi emang itu bukan personal. Jadi kalau misal teman-teman punya di sekitarnya ada tindakan kekerasan seperti itu, lebih baik kita bisa membantu dengan cara melaporkan kepada pihak berwajib agar tindakan seperti itu tidak terjadi di lingkungan kita. Menurut aku itu emang penting banget, karena KDRT itu nggak boleh dibiarin gitu aja, karena hal itu tuh nggak wajar dan emang nggak boleh sih kalau dibiarin gitu aja. Menurut aku gitu aja. Kenapa penindakan hukum penting untuk dilakuin terhadap pelaku tindakan KDRT? Balik lagi ya, kalau KDRT itu udah tentu melanggar HAM, dan sayangnya di Indonesia ini tuh kasus KDRT itu masih banyak banget dan banyak yang belum dapat keadilan. Jadi semoga kedepannya, kalau harapan aku sih, bisa lebih baik lagi dalam menangani kasus KDRT. Supaya kedepannya tidak ada lagi yang namanya tindakan kekerasan. Jadi menurut aku perlu diadakan penindakan tersebut. Menurut aku itu karena supaya agar si pelaku penindak KDRT ini dapat merasa jera, dan juga orang yang akan melakukan KDRT itu merasa kayak, oh ini tuh tindakan KDRT itu dapat menyebabkan hukuman masuk penjara atau segala macam. Jadinya orang tuh takut untuk melakukan tindakan KDRT tersebut. Kayaknya nggak bakalan mungkin deh aku ngelakuin tindakan KDRT. Kalau saya sendiri sih itu ya berdamai. Kalau aku sendiri ya melihat dulu persoalan atau permasalahan untuk ditindaklanjuti secara hukum. Kalau aku sendiri sih kayaknya nggak bisa bayangin ya, karena aku sendiri kalau apa-apa tuh gampang nangis, jadi kayaknya bukan bakal melakukan kekerasan, malah bakal yang jadi yang nangis gitu. Kalau aku biasanya emang disakitin sih, jadi kayak
nggak mungkin banget untuk aku yang menyakitin orang lain, karena aku memiliki hati yang lemah lembut. Dan mungkin kalian di luaran sana yang masih jomblo boleh banget cobain hubungan sama aku, jadi biar bisa tahu selembut apa hati aku gitu.